Artis Ayu Ting Ting datang ke Polda Metro Jaya mendampingi orang tuanya yang diperiksa karena pencemaran nama baik oleh haters. Keduanya dicecar sejumlah pertanyaan selama hampir 3 jam. Orang tua penyanyi Ayu Ting Ting diperiksa polisi terkait laporan pencemaran nama baik terhadap haters. Didampingi kuasa hukumnya, Ayu dan kedua orang tuanya tiba di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan kepada orang tua Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum berlangsung selama 3 jam dengan 18 pertanyaan. Kedua orang tua Ayu diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pencemaran nama baik oleh sebuah akun Instagram terhadap Ayu Ting Ting. Pemeriksaan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi untuk Ayah Roja ada 6 pertanyaan. Untuk Ibu Umi ada sekitar 12 pertanyaan. Semuanya berkaitan dengan masalah akun Undi Empang dan hal-hal yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang ada di akun tersebut. Pemeriksaan ini berlangsung untuk kedua kalinya setelah sebelumnya Ayu Ting Ting diperiksa pada 13 Agustus 2021 lalu. Dari Jakarta, Louis Ayu, Sadu Santo, iNews melaporkan. Putri penyanyi lawas Nia Daniati, Olivia Natania dan suaminya Rafli Tilaar diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Keduanya diperiksa sebagai saksi dugaan penggelapan dan penipuan perekrutan CPNS yang merugikan korban 9,7 miliar rupiah. Usai diperiksa 7 jam di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Rafli Tilaar menyebut dirinya tidak mengetahui jika rekening dan ATM-nya digunakan istrinya, Olivia Natania, dalam kasus dugaan penggelapan dan penipuan perekrutan CPNS. Dengan membawa sejumlah alat bukti, Rafli juga membantah keterlibatan dirinya dalam kasus yang menyebabkan kerugian korban mencapai 9,7 miliar rupiah. Mungkin semua dari pertanyaan teman-teman sudah terjawab dari tim pengacara. Ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi kaget gak sih terlibatan dilibat-libatin gitu? Ya kaget juga pertama awalnya. Sempat ada komunikasi sama Oi? Ya, dengan ada masalah ini? Ya sejauh ini ya kita cuman bisa menyelesaikan masalah ini dengan jalan yang ada ini seperti ini. Selama berjalan ini ada komunikasi lagi, maksudnya selama berjalan proses ini ada komunikasi sama Oi? Masih. Ada. Sementara itu, Olivia Natania diperiksa selama lebih dari 9 jam oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Olivia dan suaminya akhirnya memenuhi panggilan Ditreskrimum Polda Metro Jaya setelah sempat mangkir dengan alasan kesehatan dan belum siap. Putri penyanyi lawas Nia Daniati ini dilaporkan 225 orang yang diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan uang dengan dalih untuk perekrutan CPNS. Keduanya dilaporkan oleh 2 korban pada 21 September lalu. Pada pemeriksaan kali ini, keduanya dipanggil sebagai saksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Artis Tamara Bleszynsky mendatangi Barreskrim Polri pagi tadi. Tamara datang bersama kuasa hukumnya untuk menuntut keadilan. Tamara Bleszynsky mendatangi Barreskrim Polri pagi tadi. Kedatangan Tamara diduga karena telah menjadi korban penipuan senilai 10 miliar rupiah. Saya tidak bisa mendahului. Saya hanya mohon doanya. Mudah-mudahan ada keadilan bagi saya dan juga orang-orang lain yang terlibat di dalamnya. Keadilan seperti apa sih Mbak yang diinginkan Mbak? Mungkin ada kejelasan Mbak sampai mungkin terdengar. Sudah belasan tahun ya. Setelah bercerai dengan Mike Lewis, Tamara menghabiskan waktu dan fokus pada usaha kulinernya di Bali. Meski sudah tidak lagi sering tampil di televisi, Tamara masih aktif di media sosial dan menyapa penggemarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selebgram sekaligus YouTuber Rachel Fenya dikabarkan kabur saat menjalani masa karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Pademangan, Jakarta. Rachel Fenya diduga kabur setelah 3 hari menjalani karantina sepulangnya dari Amerika Serikat.
Selebgram Rachel V-nya dikabarkan tidak menjalankan peraturan masa karantina setibanya di tanah air sepulang dari Amerika Serikat. Rachel V-nya yang akrab disapa Bunda diduga kabur dari masa karantinanya di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Pademangan, Jakarta Utara. Rachel seharusnya menjalani karantina selama 8 kali 24 jam. Namun ia disebut-sebut hanya melakukan masa karantina selama 3 kali 24 jam. Kabar kaburnya Rachel V-nya dari masa karantina diungkap oleh seorang warganet yang mengaku bertugas di RSDC Pademangan. Akun tersebut mengaku menginput data Rachel saat hendak menjalani masa karantina. Kementerian Kesehatan menyatakan masih menelusuri kabar kaburnya Rachel V-nya dari masa karantina. Kemenkes juga meminta penegak hukum untuk mengusut kasus pelanggaran karantina Rachel hingga tuntas. Dalam keputusan Satgas Penanganan COVID-19 nomor 12 tahun 2021, WNA dan WNI yang datang dari negara dengan eskalasi kasus positif COVID-19 rendah harus menjalani karantina selama 8 kali 24 jam. Sedangkan untuk negara dengan kasus lonjakan COVID-19, masa karantina yang harus dijalankan adalah 14 kali 24 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko diperiksa Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Muldoko dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik Polri. Perseteruan antara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dengan peneliti ICW hingga kini masih terus berlangsung. Hari ini polisi kembali menjalani pemeriksaan terhadap Muldoko sebagai saksi atas laporannya. Dalam pemeriksaan hari ini, Muldoko diperiksa selama 1 jam dengan 20 pertanyaan. Ada kurang lebih 20 pertanyaan disampaikan tadi, semuanya sudah saya jawab. Ya, seperti apa yang saya hadapi, saya menghadapi situasi itu gitu ya. Berikutnya, saya selaku warga negara yang baik ya ngikutin prosedur dan aturan yang telah ditetapkan atau standar yang ditetapkan oleh kepolisian. Jadi saya hadir hari ini untuk itu. Ya. Ada 2 hal yang kita jelaskan dan buktikan di sana. Pertama, tuduhan yang disampaikan kepada Pak Muldoko sebagai telah melakukan perburuan rente, artinya berburu rente itu kan mencari untung ya, itu tidak benar. Ya, itu satu. Jadi perburuan rente dalam peredaran ivermectin. Selain fokus mengenai penjualan ivermectin, kuasa hukum Muldoko mengaku pembuktian dalam pemeriksaan juga mengenai tuduhan ekspor beras bersama sebuah perusahaan. Kuasa hukum Muldoko mengaku juga akan mengajukan saksi-saksi baru kepada polisi. Tak ingin larut dengan nasibnya dipecat sebagai pegawai KPK, mantan fungsional Biro Hukum KPK Juliandi Tigor Simanjuntak memilih berjualan nasi goreng. Selengkapnya usai jeda berikut.